kampanye capek tiap hari kan, berapa 15 titik 10 titik. Ternyata setelah pencoblosan lebih capek. Lebih capek lagi. Capek ini, Iya, capek ini pikiran. kayak kita mau perang. Artis bisa apa sih? Kalau nggak bilangnya gini, nggak hanya itu, artis bisa apa sama ini artisnya udah nggak laku. Saya terjun ke politik biasanya begitu. Agak ajaib ya Bang ya. Dalam arti kata gini gitu kan. Apa ada yang satu menuntut pilpres ulang tanpa Gibran. Saya bingung kalau tanpa Gibran apa Prabowo harus berpasangan sama Caimin mungkin kali. Gimana saya bingung. Atau sama Anies kalian? Apa Anies kalian? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang Irfan. Salam sejahtera buat kita semua. Amin. Juga salam untuk seluruh para penonton Unpacking Indonesia. Yes. Nah, dimanapun berada, jangan lupa subscribe. Ya itu pasti harus. Itu paling penting ini. Nah, saya hari ini datang tamu istimewa ini. Ya, saya kira sudah cukup terkenal, ya. Apalagi selama kampanye ini kita lihat di mana-mana banyak sekali spanduknya. Oh iya. Terutama sepanjang Jalan Antasari itu kalau saya lewat tuh mau ke warung Padang, wah Uya di mana kan Uya sama Astrid tuh gabung kan? Iya, gak berdua biar irit. Irit Bang. Iyalah musik begitu ya. Jadi hari ini saya kedatangan tamu istimewa Uya Kuya dan ini pasangan setianya Astrid Khairun Nisa ya. Astrid Khairun Nisa. Sejak 2003 ya. Iya. Ya. Jadi kita ini mau ngobrol-ngobrol santai aja. Siapa? Ya, terutama kan kebetulan dua-duanya terpilih ya. Alhamdulillah. Amin. Kalau Uya kan terpilih untuk DPR RI dari Partai PAN, Ya. ya, Amanat Nasional. Kemudian Astrid juga terpilih untuk DPRD DKI ya. Sama Jakarta. partainya Dari sama ya. PAN. Sama. Sama. Kalau beda bingung Bang. Ya. Nanti nggak bisa ini Bang, nggak bisa tandem kan kalau nggak partai yang sama. Kita kan waktu dulu pernah cerita ya, Iya. bagaimana kalau kita bilang macam-macam yang dialami ya. Iya betul. Selama kampanye itu ya. Iya. Menjelang pemilihan. Benar. Nah, itu luar biasa. Tapi kan kita udah sepakat waktu itu ngobrol-ngobrol. Ini yang membuat kita menang. Itu akhirnya. Makin dizalimi, makin kita punya motivasi ya. Ya kan? Iya. Terzalimi kan? Ya, terzalimi. Oleh lawan-lawan politik dari partai lain. Iya, betul. Nah, gitu. Jadi di luar koalisi 02 ya, partai-partai di luar koalisi 02. Kita nggak usah sebut 0 berapa. Iya. Tebak sendiri ya. Tebak sendiri. Gitu. Jadi bagaimana? Ya nanti Astrid juga cerita, Uya juga cerita ya. Akhirnya ini lolos ini dari perjuangan pencalekan ini seperti apa yang dialami? Ya alhamdulillah Bang. Kalau aku tuh ibaratnya sekarang PAN pecah telur di DKI 2. Amin. Karena sebelumnya nggak pernah dapat. Oh iya. Iya. Jakarta Selatan ya? Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, luar Luar negeri. biasa tuh lawannya. Iya, kan dapil neraka katanya kan. Iya betul. Jadi, tapi alhamdulillah juga aku di sini jadi caleg dengan suara terbanyak di luar negeri. Oh. Suara luar negerinya terbanyak aku 35.100 sekian. Terus nomor 2-nya 26.000, nomor 3-nya Hidayat Nur Wahid 21.000. Oh hebat itu luar negeri bisa kalahin Hidayat Nur Wahid. Yes, nomor 1. Jauh lagi. Hidayat ini kan populer terutama di Timur Tengah ya. Iya, aku menang telak tuh di Hong Kong, Taiwan. Oh iya, Hong Iya. Kong, Taiwan itu Iya. memang banyak nasionalis di sana. Iya. Kalau Timur Tengah kan Saudi Arabia Iya, ini kan banyak ya orientasinya Muslim fanatik Muslim lah, fanatik. gitu lah. Padahal kan istrinya pakai jilbab kan, kurang Muslim apa lagi? Iya. Tapi di Saudi tetap nomor 2. Nomor 2 ya. Nomor 2. Hebat. Di bawah Hidayat Nur Wahid. Total suara berapa kemarin? 81.000 sekian. Wah tinggi, pasti jadilah. Amin. Ya, total suara Di partai atas 207. Ade Armando ya, Ade Armando Di itu atas.
47 apa? 47. Iya, iya, iya. Nah, tapi Kak Ade Armando kalau partainya lolos bisa lolos juga. Bisa ya? lolos juga dia kursi ke-6. Ya, ya udahlah nasib. Iya, iya, iya. Itulah perjuangan ya. Sih belum waktunya lolos dari sekarang ya. Tuh, mudah-mudahan 2029 bisa lolos. Mungkin masih pakai konsultannya aku buat gimmick itu, ya. Itu makanya. Perlu pakai gimmick ya. Jadi sebenarnya sebelum pemilihan pakai konsultan. Jadi Uya sebagai konsultan sebelum pemilu. Iya, iya. Karena kalau pemilu nggak sempat lagi, maju lagi kan? Ya maju lagi ya. Maju lagi dong. Bayarannya mahal itu kalau Iya. udah dekat-dekat pemilu. Aduh, gimana? Astrid? Kalau aku suara mah 13.409 400 sekian ya. kalau nggak salah. 13.000. Ya, Oh ya udah DKI 13.000 cukup lah. DKI. Itu. Ya, Harusnya lebih dari itu. Ya. Kenapa harus bisa lebih dari itu? Pokoknya kita hitung manual, kita lebih dari itu. Cuman sempat terjadi huru hara kalau di dia. Iya kan udah cerita dulu Iya, ya. iya. Sempat rame sama ada ibu-ibu yang bantu kan? Itu sebelum Ini pas pencoblosan, udah Bang. Oh, pas udah penghitungan suara. Penghitungan suara. Suara sempat ngilang. Masih juga. Iya. Suara sempat ngilang dari dia menang 1.500 tiba-tiba jadi kalah 100. Bang. Kita ramein, kita bawa C1 lengkap, kita ributin, saya bawa wartawan ke kecamatan segala macam, hitung ulang, balik. Tapi baliknya nggak 1.000. Jadi tetap masih hilang 400 sekian ya. Iya. Kayak aku banyak banget ya cobaannya ya. Sebenarnya logikanya begini aja kan. Iya. Selisih 1 juga nggak apa-apa, yang penting kita menang. Makanya tadi mau dilanjutin lagi sama dia, mau dilanjutin lagi 2 kecamatan nih yang masih selisih. Iya. Dia bilang udahlah, udah menang gitu. Iya, beberapa teman sampai bilang, "Udah majuin aja itu, rebutin cukup lagi." lah, Udah cukup lah, 1.100. saya bilang. Udah top itu 1.100 1.100 ya. udahlah. Selisih 1.100 udah bukan Nggak apa-apa lah. udah luar biasa. Iya. Masalahnya dari internal ini bukan eksternal. Oh gitu ya. Iya, Waduh, itu banyak kan gitu karena biasa saling Iya. saling timpa menimpa itu memang di internal lebih parah. Iya. Karena kita sangka tuh sebelum capeknya tuh kita sangka pas kampanye kan. Kampanye capek tiap hari kan, terus berapa 15 titik 10 titik. Ternyata setelah pencoblosan lebih capek. Lebih capek lagi. Capek ini, Iya, capek iya. ini kayak kita mau perang. Iya. Ini berasa banget loh, Bang. Untung nggak ada yang minta duit. Iya. Mungkin nggak berani ya. Iya, takut diviralin ya. Takut. Takut kalau dia minta duit. Biasanya ada yang minta uang lagi tuh. Iya. Kita kembaliin deh suaranya tapi bayar sekian. Nah, tapi ini sama sekali nggak ada kan? Ya, Nggak kita ada, pakai nggak ada. bukti, pakai kita maju fight sama bawa wartawan, Bang. Ya. Nah, jadi ini setelah ini nanti kan udah pasti jadi anggota DPR. Iya. Ya kita gimana pun ya menjadi anggota DPR, apalagi pertama ya, Iya. itu kita ada ya gembira juga, gembira. Iya, Karena iya. gembiranya itu perjuangan sukses kan. Iya, Bukan soal- akhirnya finally. Iya, iya. Dan pertama kali lagi nih Iya nyalek pertama ya. kali. Iya. Bukan hanya persoalan kita terpilih aja, tapi perjuangannya itu kan Ya, berat. luar biasa. Iya. Ya, luar biasa kan. Pertarungan Jakarta Selatan ya, baik, Betul. baik untuk DKI ataupun Iya. untuk DPR RI Iya. itu saya tahu betul lah luar biasa. Dan apalagi partai-partai yang besar ini kan udah mapan banget. Oh iya, Ya. benar, Bang. PKS, Iya. PDIP, PDIP, Golkar, iya. sama Gerindra. Gerindra. Tambah lagi ini sekarang Nasdem. Iya, iya. Ya kan, ini partai-partai besar ini naik semua suaranya kecuali PDIP agak turun. Iya, agak turun. Jadi nomor 2 dia ya Iya, di, iya. di DKI ya. PAN nomor berapa? Dapat berapa kursi DKI? PAN dapat 40 kalau DPR RI DKI 3 kursi, lengkap 3-3 dapat. DPRD 10. 10. Oh 10 ya? Iya. Besar dong 10 itu. 10. 10 itu ya di bawah Nasdem 1 kursi lah. Iya. Nasdem 11 kalau nggak salah. Iya, iya. Atau 10 juga Nasdem. Ya udah hebat lah ya. Iya, iya. Udah, dan persentase di DPR RI juga PAN bisa naik ya. Iya, 48 kursi sekarang. Ya. Dari 44. Dan ya kan nambah ya, P3 turun kan. Malah nggak lolos. Hilang. Iya, iya. Sedih juga kita P3 Iya. hilang. Iya, kayaknya pertama kali dalam sejarah ya kan? Iya. Ya artinya kan P3 ini kan dikenal dengan partai umat kan gitu. Benar. Dari Iya. dulu kan. Iya. Disitulah dulu tokoh-tokoh kita Jenuin MZ, Oma Irama. Semua di situ tokoh Islam, kumpul iya, di iya, situ iya. kan. Tapi bisa nggak lolos kali ini, ya itu mungkin ada kesalahan-kesalahan pengelolaan. Salah pengelolaan sama kesalahan mengambil keputusan kayaknya. Gak gampang memang. Benar. Ya. Tapi politiknya seni, Bang. Jadi Ya. aku kan kuliah politik.
Nah, di mana? Sarjana Ilmu Politik di UI, Universitas Indonesia. Oh ya, FISIP ya. FISIP. Cuman yang kita pelajari di UI pas saat kita kampanye itu sama-sama nggak ada. Nggak ada. Jadi benar-benar ini ilmu baru dan bisa kalau bisa dibilang mungkin saya nanti bisa jadi dosen tamu di UI di politik mata kuliah baru ya. Iya. Karena di politik itu nggak ada 1 tambah 1 sama dengan 2, nggak ada. Bisa 1 tambah 1 sama dengan 10 di politik, kayak begitu. Luar biasa, jadi nggak ada yang ilmu yang pasti kalau di politik. Iya. Jadi memang biasanya kita di politik tuh habis analisa masuk laci aja. Iya. Kenyataannya kita lihat di luar berbeda kan. Benar, Ya udah, benar. jarang sama. Ya makanya di situ memang banyak gagal analis politik juga yang dia tidak terlibat mengikuti ya. Proyek praktis langsung di lapangan apalagi ya kan. Kalau orang-orang yang aktif di lembaga survei kan dia mengikuti. Iya. Day to day-nya perkembangan politik dia ikuti. Tapi kalau hanya dosen yang akademik, Iya. itu agak susah. Mereka hanya di kampus ngajar. Berbeda, Pak. Berbeda. Berbeda ya. Makanya pengamat itu lebih banyak dari lembaga survei. Ya sebetulnya di situ ya. Di samping punya kemampuan akademis, ya intelektualitas, Iya. ya mereka tahu juga bagaimana situasi lapangan. ya, Betul. gitu. Nah, jadi kan begini juga ini kita menghadapi, ya kadang-kadang kan orang banyak meremehkan anggota DPR ya, Iya. baik di kota, provinsi ataupun artis bisa apa sih? Kan Iya, gitu. ya benar. Kalau nggak bilangnya gini, nggak hanya itu, artis bisa apa sama, ini artisnya udah nggak laku. Saya terjun ke politik, biasanya Gitu. begitu. Nah, sebenarnya kan nggak gitu. Kan. Jadi Kata orang biasanya kan. iya, ini kan pilihan ini kan bukan soal laku nggak laku, ini Iya. kan pilihan. Emang kalau laku pasti menang. Buktinya yang di Malang tuh PDIP siapa yang terpilih kemarin? Krisdayanti. Krisdayanti. Nah, terpilih kan? Sudah terpilih. Masih top, terkenal, incumbent, tidak terpilih juga. Jadi nggak bisa begitu. Jadi emangnya gampang terjun di politik. Populer belum tentu ada elektabilitas kan. Belum tentu. Popularitas tinggi ya kan. Kayak Oma Irama bikin partai, popularitasnya tinggi. Iya. Bikin partai nggak lolos. Benar. Jadi tidak bisa popularitas itu belum tentu dia paralel ya Iya. dengan elektabilitas. Elektabilitas. Ya. Nah itulah perjuangannya kan di electability itu kan meningkatkan itu. Itulah yang namanya kita kampanye ya. Benar, Bang. Iya. Berkenal dialog segala macam kan. Jadi rencana mau ngambil komisi berapa nanti ini? Kalau dilihat dari perjuangan di podcast aku sih harusnya komisi 3 harusnya. Komisi Karena kan 3 aku banyak hukum ya, polisi, KPK, kejaksaan, ya Kemenkumham, BIN. BIN satu. Oh BIN satu. BIN intelijen, TNI, Kominfo, luar negeri satu. Ya kalau ini kan KPK. Iya. Ya, yaitu apa? Perjuangan juga di situ. Iya. Saya pernah 6 bulan di Komisi 3. 6 bulan seperti situ. Iya. Terus pindah kemana, Bang? Enggak, pindah-pindah aja sering. Basisnya Komisi 6. Iya. Ya, nanti kalau partai membutuhkan dipindah ke Komisi 1, Iya. nanti dipindah lagi ke Komisi 3, 7, 2. Iya, Jadi iya. udah semua muter-muter. Semua muter-muter. Nah, yang paling lama sih di Komisi 6. Komisi 6. Istilahnya kan di BKU BUMN. kan. Di BKU kan. Iya. Diperbantukan untuk komisi-komisi yang memang membutuhkan keberadaan kita. Iya. Ya. Nah, ya satu kebanggaan lah kalau dipercaya seperti itu kan. Iya. Nah, tapi persoalannya kemampuan kita kan tidak semua komisi bisa kita selesaikan. Benar. Gitu loh. Nah, jadi komisi 3 ya. 3, cuman 1 juga masih ada hubungan dengan konstituen kita luar negeri kan, karena Iya, suara iya. saya terbesar di luar negeri. Atau kan di sana juga ada Kominfo, ada KPI juga Ya. berhubungan dengan TV ya. Mm-mm. Atau kalau sekarang kan 3-4 tahun terakhir ini kan saya banyak mengadvokasi tenaga kerja migran ya. Iya. Ya. PMI di luar negeri, kita banyak bantu mereka, Banyak mulangin juga. udah banyak puluhan orang kita Ya, pulangin. kita bantuin. Ya mungkin untuk harusnya pulangan. cocok juga Komisi 9 ya, tenaga Iya. kerja dan kesehatan. Ya. Ya sebenarnya kalau udah kayak Uya dengan Astrid nih nggak tergantung komisi lagi. Perjuangan itu udah menyeluruh ya. Semua Iya. aspek apapun yang bisa dilakukan ya lakukan. Lakukan. Cuman kan kalau masih bisa yang sesuai dengan apa yang selama ini kita tangani, Iya. itu lebih bagus kan. DPR memang susah. Saya kan latar belakang saya politik, masuk Iya. di Komisi 6. Iya. Ya paling nggak 6 bulan belajar lagi apa itu Iya. BUMN, Iya. apa itu perdagangan, industri semua Iya, kan iya. belajar lagi. Iya. Kalau secara makro kita tahu, tetapi kan
mikronya kita belum tentu kuasai. Betul sekali. Itu mikronya yang diperlukan. Yang sulit. Ya. Dan di DPR itu lebih banyak mempersoalkan mikro bukan makro. Iya. Katanya kalau makro itu nggak konkret, Iya, terlalu iya. umum. Terlalu umum, Nah, general. yang konkret itu yang memang detail ya. Nah, kadang-kadang ada kawan-kawan tuh bicara detail, kita sampai ngantuk. Aduh, ya, sampai seperintilan mikro-mikronya ya keluar. Kita aduh ini gimana, mau dipotong nggak bisa, dipotong marah ya kan. Iya, iya. Akhirnya ngantuk. Jadi Makanya banyak anggota DPR yang tidur. Tapi besok-besok kalau di tempat lagi rapat kayak gitu ada anggota yang tidur, yang disalahin Uya. Oh, ya? Lagi dihipnotis tuh. Kan tidur. Enggak lah, kalau kita konsentrasi ya. Iya. Kalau tidur keluar aja sebentar. Iya, mendingan di luar daripada Di ketangkap luar, tidur di iya. dalam ya. Kalau ngerokok isep rokok dulu kan, Iya. ngobrol, Biar nggak ngopi. ngantuk. Iya. Nanti masuk lagi kan. Ada juga yang ngantuk keluar nggak masuk lagi. Iya. numpang absen atau numpang nongol Ya, doang. kebanyakan begitu. Iya, Kebanyakan iya. begitu. Makanya kan kalau di ruang sidang itu kan dari 50 tinggal kadang-kadang 7, 8, 10. Iya, iya, Kalau iya. udah 10 udah masih hebat ya. Oh ya udah. Iya, iya, iya. Kan kosong itu. Lebih banyak wartawan yang di atas. Yang di atas dibanding yang di bawah anggota dewan. Nah, tadi itu kita mengantisipasi tadi orang-orang yang meremehkan ya kan. Sebagai anggota DPR itu apa antisipasi yang dilakukan? Sebetulnya gini, Bang. Apa yang saya lakukan selama berapa tahun terakhir di LBU, Lembaga Bantuan Uya, di podcast saya itu sudah sebetulnya tugas DPR udah banyak yang saya ambil alih sih, Bang. Gitu ya. Kayak wanita-wanita yang mengalami KDRT, kita kawal sampai kepolisian, laporannya jalan sampai masuk jadi tersangka, naik sidik. Biasanya kan jarang ya. Ya. Orang KDRT laporannya gitu-gitu aja, naik sidik juga belum tentu gitu kan. Nah, terus kayak wanita-wanita yang tidak bisa mendapatkan hak asuh anaknya, dia udah bercerai, inkrah, jatuh ke tangan ibu, tapi tetap masih dikuasai suami. Malah justru kita yang berhasil mempertemukan anak dengan sak pemilik hak asuhnya. Iya, Sementara banyak di sini Komnas pun tidak bisa Iya. melakukan itu. Polisi tidak bisa mewujudkan itu. MA pun menurut saya yang harusnya punya, menurut saya kritik saya adalah Mahkamah Agung harus punya sistem, mekanisme penyerahan anak kepada pemilik asuhnya. Sekarang udah inkrah tapi udah begitu aja. Banyak orang-orang yang tetap nggak bisa dulu dapat anaknya. Jadi kayak percuma, kayak kewajiban untuk membiayai menanggung kehidupan anak segala macam, tapi mantan suami pun tidak Ya. melakukan itu, ya akhirnya keputusannya begitu aja tapi tidak ada mekanisme apa untuk bisa memaksakan, mengkondisikan ini bisa terwujud. Kalau di Amerika kan enggak kan. Iya. Di luar negeri Harus bisa, kalau dia nggak mau bayar, aset bisa diambil langsung. Iya, semuanya. iya. Nah, itu banyak yang kita wujudkan, justru kita bantu sampai itu. Masalah-masalah kayak kemarin KDRT lagi, terus pemerkosaan kekerasan anak. anak. Dari ada seorang ibu di Cirebon yang anaknya diperkosa oleh seorang oknum intel polisi, hanya dihukum Satu 1 tahun 8 bulan. Iya, iya. Kita kawal, banding lagi segala macam, akhirnya kemarin 20 tahun. Jadi hal-hal seperti itu, orang-orang yang diperas sama oknum jaksa, Iya. kita Luar angkat biasa itu ya. sampai akhirnya di tempat kita lah keputusannya bahwa oknum jaksa ini bukan hanya di PTDH diberhentikan, tapi juga dipidana. Memang cocoknya Komisi 3. Ya, Nah, kan, harusnya Bang? kan Iya, sebetulnya kan Bang? sebetulnya. Iya, iya, iya. Karena dari Jadi- kemarin kita ngobrol gimana nih? Ya mau ngomong satu, aja sama ketua umum kan. Iya, Jadi iya. saya nih supaya optimal. Iya, iya, iya. Semua iya. komisi bisa, tapi supaya optimal kan harus Iya, masuk iya. Komisi 3 Iya, kan. iya, iya. Supaya kita bisa melakukan sesuai dengan, bukan hanya sesuai dengan kebiasaan, tetapi ini optimalnya kan penting. Betul. Gitu. Dan tadi menjawab tadi apakah artis Ya. ya kita sudah lakukan itu selama sebelum jadi DPR. Ya. Fungsi-fungsi itu yang udah kita jalankan ya. Berdua kan? Iya, Berdua. 3 tahun lebih ya. 3 kita tahun udah lebih. ngelakuin hal Dan itu. malah waktu kemarin kita membongkar soal praktek-praktek di dalam penjara, scammer-scammer dalam penjara dan bisnis-bisnis dalam penjara, sampai kan podcast kita dibawa ke RDP di Komisi 3. Dibahas di situ gitu. Jadi Iya, iya. sampai yang ribut tahun lalu itu kan dari investigasi kita dan kita lakukan di situ gitu. Nah, jadi begini, orang tuh harus melihat Iya. ini artis, Iya. tapi latar belakang dia dalam dunia sosial politik itu apa, atau dalam Iya. bidang hukum, Iya. kan gitu. Bukan ansih Iya, sebagai iya. artis kan. Iya, iya. Nah, justru kan ini posisi sebagai, banyak juga di luar negeri kan gitu.
Iya. ya artis, kemudian menjadi anggota DPR ya di Iya. Itali, di Spanyol kan gitu. Tapi mereka Iya. sebelumnya memang sudah juga berbuat kan. Betul. Yes. Nah, jadi menurut saya track record ini penting gitu loh. Kalau nggak ada track record juga orang nggak milih siapa kamu kan gitu. Benar, belum tentu terpilih juga Belum kan? tentu. Hanya mengandalkan tadi popularitas kan. Iya, iya, iya. Jadi gitu. Jadi Astrid ini juga agak berat ini perjuangan di DKI ini. Nggak gampang loh. Iya. DKI itu Kalau- banyak masalah itu. Banyak. Karena abang bilang katanya diremehkan, emang paling berasa banget diremehkan saya sebenarnya. Iya. Karena banyak beberapa waktu kita turun kampanye, banyak yang selalu bilang, oh kalau DPR-nya bisa kita Mas Uya, tapi kalau DPRD-nya wah enggak deh, ini kayak gitu. Karena mereka sudah punya pilihan. punya pilihan Iya, iya. masing-masing. Jadi kayak RT RW itu sudah banyak diblok oleh calon-calon tertentu. Jadi RT kan nggak boleh memihak ya. Iya. Tapi mereka udah ngerasa, oh kita udah punya ini. Susah nih Mas Uya, Mbak Astrid. Jadi selalu gitu. Iya. Kalau nggak ini biasa. Ah, Ya, mau suara berapa? iya. Yang situ udah ngasih sekian nih. Kalau buah duku murah, doku yang mahal. Nah, itu yang membuat sempat kita berpikir apa begini politik ya. Dan memang ternyata pada kenyataannya, tapi kita bertahan dengan kita bisa dengan tanpa membeli Enaknya itu. karena gitu. karena apa berdua Iya. Tandem ya. tandem itu ya. Itu saya kira imbasnya pasti ada dengan tandem seperti Iya, itu. iya, kan. iya. Tapi malah yang di akhir-akhir itu saya malah banyak nggak bareng dia. Mm-mm. Karena kan dia banyak dapilnya. Jadi dia jalan sendiri, saya jalan sendiri. Nah, di situ saya benar-benar buktiin kalau memang Iya. ya penyampaian saya, Iya, pendekatan saya, program saya, visi misi saya, dan alhamdulillah ya diterima. Tapi politik uang tuh ada bener. Oh pastilah. Saya Jadi, kan saya dua ini, kali. Tapi ini barbar bang. Jadi Astrid ini di satu daerah benar kayak bilang Astrid ini susah gitu. Dan kita cek di TPS-nya besok. Suara saya 35, dia bisa cuman 3, 4. Harusnya kan padahal sebelum kan Iya. sama. Sama. Iya kan? Pemilihnya sama. Terus nanti jatuh kita lihat di TPS itu DPRD siapa? DPRD-nya adalah calon lain yang memang dia tidak pernah datang, yang kemarin RT-nya bilang sudah dipesan oleh dia. Iya, iya. Jadi ya susah kalau masyarakat juga mau dibeli begitu kan. Ya, jadi memang satu kita menghadapi problem di tengah-tengah masyarakat, Iya. kemudian sekarang setelah masuk DPR masalahnya juga berat juga kan. Iya. Godaan-godaan pasti banyak. Pasti bang. Di DPR itu kan uang mengalir. Iya. Persoalannya kita mau ambil apa enggak. Betul. Istilahnya begini, kalau dia dulu di anggota DPR, kalau amplop kuning ada stempel DPR itu halal. Sah. Iya. Iya. Nah, ini kita tanya amplop putih ini dari mana barang ini kan gitu. Iya. 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 Di situ mesti hati-hati. Ya, kalau lampu putih itu harus dipertanyakan Uang apa ini? uang apa ini. Ya kan? Atau kadang-kadang amplop putih dimasukkan uangnya ke lampu kuning juga. biar seolah-olah jadi legal. Legal. Jadi yang melegalkan itu amplop. Iya, warna kuning ada cap stempel ya. Iya. 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 Ya saya kira DPR ini sebenarnya ya, kalau kita jadi anggota DPR betul-betul kita menikmati dalam konteks pekerjaannya, Iya. pengabdiannya itu sangat nikmat, menarik. Iya. Tapi kalau kita udah bikin proyek ini semuanya putus pusing, Iya. pusing itu jadi nggak konsen ya. Benar. Oleh karena itu saya yakin lah kalau Astrid sama Uya ini sudah insya Allah ya Iya. sudah paham menghadapi persoalan-persoalan seperti itu. Toh kalau kita pikir kan yang legal aja itu sudah cukup, Sebetulnya. sudah cukup, Iya. Iya. ya kan? Arti kalau kita nanti ada kunjungan dapil, kunjungan Iya, ada iya. semuanya itu kan pasti kita gunakan juga itu, Iya. Iya. ya kan? Gunakan untuk kepentingan masyarakat kan? Iya. Itu kan satu kenikmatan tersendiri. Kita kan paling sulit. Kita dibiayai oleh negara berkomunikasi dengan rakyat. Iya. Kalau nggak mau juga, wah saya pikir ini udah Keterlaluan. keterlaluan, Iya. gitu ya. Jadi kecuali pakai dana kita. Iya. Jadi kampanye itu sebenarnya ya, kalau pengalaman saya melihat kampanye ini memang suatu kesempatan buat kita mengetahui kondisi rakyat. Makanya kalau kita lihat pada masa Soeharto dulu, Orde Baru, Iya. ya, hampir boleh bilang semua menteri Iya. ya itu adalah anggota DPR. Mereka kampanye ke daerah-daerah tuh, Iya. Profesor, Doktor Sumarlin, apa semuanya tuh. Nah, kemudian mereka baru diangkat lagi menjadi menteri. Iya.
Karena apa? Anggota DPR inilah yang sesungguhnya mengetahui bagaimana nasib rakyatnya. Iya. Keadaan Problematika di rakyatnya, rakyat. Iya. aspirasi Benar. mereka. Bayangkan kalau mereka nggak ada apa tuh namanya WC, Iya. masih rame-rame. Iya, WC kan? Tapi umum, yang lucu waktu MCK. itu Bang, jadi pas saya lagi kampanye ada seorang ibu-ibu tuh sampai nangis. Mm-mm. Nangis, saya bilang kenapa Bu? Saya kan selalu nanya kayak gitu. Iya, dia bilang ini, saya baru sekali seumur hidup ngelihat wakil rakyat datang kampanye ke sini gitu loh. Mm-mm. Maksudnya berarti kan Padahal selama ini ini DKI ya. DKI, berarti kan DKI. selama ini kerinduan, sebenarnya kerinduan masyarakat, dia tuh kan memilih wakilnya, tapi sampai sekarang jarang banget mereka melihat wakil mereka tuh turun. Mm-mm. Nah pas ketemu sama saya, karena memang saya kan pengen terus Padahal ketemu baru caleg kayak- ya? baru Iya. caleg, ketemu mereka, dia tuh ngerasa kok saya kayak berasa ada wakilnya ya, ngelihat ibu tuh kayak ya berasa kayak ini loh wakil saya kemarin, wakil Iya. saya gitu ada di depan mata saya. Makanya saya bilang, oh ternyata masyarakat sebenarnya rindu pengen Rindu, ngelihat betul, wakilnya. Makanya kita bingung Bang, kalau ada anggota DPR yang terpilih dia nggak pernah turun kampanye itu Oh bingung. banyak itu. Nah jadi dia nggak akan pernah tahu, ya Apa kan? yang terjadi? Jangan itu, jangan-jangan dia nggak pernah Aspirasi. kampanye juga, tapi iya. terpilih kan? Ya duitnya dong turun. Nah itu makanya, itu kan? Iya. Itu Itu permasalahan besar dan 2024 ini pemilu terbarbar yang itu lebih banyak lagi persentasenya. lebih dominan dan itu yang lebih banyak menang. Iya. Nanti katanya bilangnya kalau nanti yang menang DPR RI Tuan Takur. Iya, iya. Tapi yang banyak bicara nanti di DPR mereka. Akhirnya ya. Seolah-olah mereka ngerti. Mereka ngerti. Ah. Tahu keadaan rakyat. Kan makanya sekarang banyak incumbent yang pada tumbang-tumbang kan. Iya. Makanya menarik nih Astrid ceritakan dia paling banyak mengalami hal yang apa ya? Karena untuk daerah pemilihan DKI ya, Iya. pasti ketemu dengan kelompok-kelompok masyarakat Iya. yang memang mereka mengalami kesulitan ya. Iya. Ya. Nah itu. Terus di samping itu apa lagi yang selama di DKI ini? Yang Iya, itu paling RT banding kursi. Ada lagi Bang. Iya. RT mungkin karena ya nggak tahu gimana, pokoknya tiba-tiba dia tidak menerima kehadiran kita, dibantinglah kursi Ngamuk lah. Iya, apa tuh namanya? APK. APK kita dirobek-robek, ya udahlah. Ya tapi alhamdulillah warganya tetap pro ke Iya, kita bikin ke tempat baru lagi. Kayak gitu aja sih. Banyak sih. Nah orang itu lupa ya. Orang Indonesia ini nggak suka lihat orang dizalimi. Nah, justru orang malah jadi kasihan. Iya. Simpati. Simpati. Ini orang kenapa sih? Salahnya apa sih? Iya, Kok iya. diperlakukan seperti ini kan? Iya. Justru mereka mungkin semakin Memilih jadi. kompak ya kan? Mari kita pilih ini aja kalau gitu. Tapi Teori-teori. memang benar rakyat Indonesia tuh model kayak gitu, nggak bisa ngeliat orang dizolimi itu, rasa ibanya, rasa kasihannya tuh besar. Iya. Di jalan saja kita rasakan betapa orang tidak suka lihat ada maling di jalan, ada apa tuh Iya. yang begal-begal. itu. Begal-begal. Kalau masih tempat masyarakat lihat kan dikejar itu kan. Artinya masyarakat kita memang masih ada solidaritas Yes. Iya. terhadap yang terzalimi itu, gitu. Kalau DPR RI saya nggak tahu nih, mungkin lain lagi yang dialami ya. DPR RI sebetulnya banyak kalau kita masuk ke kampanye ke daerah-daerah itu ke RT RW, mereka malah optimis dalam arti kata gini. Maksudnya kalau DPR RI itu lebih gampang karena jarang yang turun. DPR itu jarang yang turun. Iya. Malah katanya masuknya itu DPR RI rasa DPRD. Iya. Yang turunnya terlalu keblusukan-blusukan ke Iya, daerah-daerah iya. yang benar-benar masuk-masuk. Karena kan kita suka ikut sama saya Iya, ajak aja, iya. kan lumayan Bang. Ikut saya. Tapi Iya, pada kenyataannya saya juga terus terang kecewa juga dengan suara yang saya dapat dari ekspektasi kita sekian, orang yang kita datangi sekian, suaranya hanya sekian gitu. Dan ternyata di lapangan ternyata yang banyak itulah orang-orang yang nggak pernah turun tapi duitnya turun Bang. Iya, duitnya turun, kemudian dia sudah ada link ke sana kemari kan. Dan saya tuh awalnya Dan biasanya itu incumbent dan juga pemain baru juga ada. yang baru ya. Diajarin sama yang ini. Incumbent, iya. Lu jangan gitu, gini aja mainnya kan gitu. Tapi emang itu Kata gini, terjadi. lu jangan ikut Uya, ngapain belusukan. Iya. Tapi ternyata lebih bener yang itu kayaknya. bener Iya, itu. iya. Ya kita capek segala macam Untuk jadi. untuk jadi. Tapi kepuasannya kan belum. Iya, nah itu kita masalah kepuasan. Iya. Kita kenal dengan masyarakat kenal kita. Tapi juga ada masyarakat di satu tempat yang kita udah datang sampai 3 kali Bang. Acara apapun kita datangin.
terus kita udah berpartisipasi dengan acara apapun yang ada di situ, ya kan? Terus sekali ketemu kita berapa orang, 150 orang gitu kan. Kita udah pasti pilih Mas Uya, udah pasti pilih Mbak Astrid gini-gini. Malamnya ada yang DM, Mas kita dari Karang Taruna RW sekian yang Mas Uya sering datang. Malam ini ada serangan fajar Mas. Dari gini-gini, maaf nih kayaknya warga nggak bisa terbendung. Saya masih yakin Bang, nggak mungkin. Karena saya selalu bilang kan, ambil uangnya, tapi jangan pilih orangnya. Hasilnya Bang, suara saya di situ cuma 13 Bang. Dari 150. Dari 150 yang udah bilang, wah pasti udah. Kita datang sampai 3-4 kali. Dan ternyata, abis itu, si orang itu, yang DM ke Instagram saya bilang, saya nyoblos ada buktinya. Dikasih fotonya. Kenapa ibu-ibu itu pada nggak dengar doktrin saya? Soalnya ditakut-takutin katanya. Kalau misalnya nggak milih, bakal KJP-nya dicabut. Nah kayak gitu. Jadi masih ada doktrin-doktrin ditakut-takutin seperti itu. Dan itu mungkin yang harus kita doktrin selama 5 tahun ke depan. Kita kan nggak ada yang tahu Bang pilihan kita siapa. Gitu. Makanya kan ada juga orang sudah melakukan penyebaran amplop 10.000, tapi suaranya 100. Ya itu ada juga. Itu rakyatnya pintar tuh. Iya, rakyatnya pintar. Yang nggak mau ditakut-takutin. Ambil amplopnya, yang milih cuma 100. Kaget dia. Nah, ngomong sama saya kan. Betul. Saya bilang itu bagus dong. Berarti masyarakatnya pintar. Tapi ada juga yang ibaratnya doktrin saya kena di satu daerah, ada amplop yang turun banyak katanya sampai di daerah dekat rumah saya itu ada yang terima masyarakat itu sampai 1 juta. Karena banyak caleg yang ngasih. Tapi suara saya sih itu tetap gede Bang. Iya. Kan masyarakatnya pinter. Iya. Ambil aja tau nggak ada. Nah rata-rata yang ditakut-takutin tadi, yang orang tetap nyoblos ada akhirnya. Intimidasi. Itu rata-rata koordinatornya RW atau RT. Yang Seolah-olah dia tahu siapa yang dicoblos. Iya. Dan mereka selalu pernah intimidasinya ya itu nanti KJP dicopot atau enggak kadang itu katanya udah dinomerin lah segala macam. Jadi kita ketahuan kalau nggak milih dia nanti ketahuan gitu. Dari mana? Dari mana? Makanya itu yang tapi kan namanya masyarakat ya kan di bawah kan percaya aja. Iya. Kalau kita kan nggak percaya. Nah itu makanya tugas kita bersama untuk mencerdaskan masyarakat bahwa nggak akan ada yang tahu pilihan kita siapa, cuma kita sama Tuhan. Iya. Iya kan Bang? Makanya salah satu perjuangannya lewat pendidikannya harus lewat podcast gini. Betul. Saya setuju tuh spesifik menangani podcast ya masalah-masalah hukum apa itu ya mesti ada juga gitu. Jangan semuanya bermain politik ya. Betul. Nah, kita juga akan biar imbang balance. Iya, supaya kalau hanya kita berikan pendidikan politik kepada masyarakat, dia nggak ngerti hukum, percuma juga kan? Dia mau buat apa? Benar. Ya kan? Nah, ngerti hukum tapi tidak ada pemahaman politik ditekan seperti tadi. Ya kayak tadi. Nah, jadi emang timbal balik ya. Benar. Kedua-duanya itu harus harus kita lakukan. Jadi podcast tetap jalan nanti. Podcast sudah menjadi anggota DPR ya. Tetap lah. Malah saya justru pengen LBU ini, Lembaga Bantuan UI ini lebih kita maksimalin jadi lebih tingkat skalanya nasional. Jadi kayak pengaduan masalah hukum, sosial, budaya semua kita tanganin. Jadi sampai masalah receh juga kayak kemarin ada, ini baru nih tayang hari ini saya Bang, seorang istri yang suaminya caleg dari partai tertentu terpilih lagi DPRD menelantarkan dia selingkuh dengan artis FTV. Waduh. Sampai ada bukti. Siapa yang selingkuh, istrinya apa suaminya? Suaminya si caleg DPRD ini terpilih terus selingkuh. Sebelum dari masa kampanye udah selingkuh dengan artis FTV. Tapi istri sama anaknya ditelantarkan. Sampai ada ya aborsi si pacarnya lah segala macam. Jadi akhirnya diserahkan proses cerai nih. Nah, kayak begitulah. Jadi masalah yang receh pun ya saya tanganin juga, Bang. Iya. Kemanusiaan. Kalau kemanusiaan nggak bisa lihat besar kecil ya. Iya. Apapun yang dialami ya dia harus kita bantu. Masalah ibunya hilang juga kemarin saya tanganin, Bang. Itu luar biasa. Iya. Nah, disitulah yang dikatakan bahwa suara anggota DPR itu suara Tuhan. Iya. Kalau dia betul-betul melakukan pengabdian seperti ini. Iya. Ya kalau dia hanya sekedar datang, cari jabatan, tanda tangan, nggak ikut rapat, ya kan? Kemudian
lebih banyak habis waktu di lapangan golf, ya kan? Iya. Tuh, dia main golf, untung saya nggak main golf, Bang. Ya kan tahu waktu dong. Ya kan pagi main golf sampai sore kan? Iya. Kapan masuknya? Capek terus tidur. Kapan masuknya? Itulah problem-problem Iya. pejabat-pejabat kita. Bukan nggak boleh main golf, tapi Boleh lah, jangan ya. sampai Sekali-kali, meninggalkan Ya, tugas-tugas kewajibannya. pokok, kewajibannya Benar. sebagai pejabat negara. Betul. Itu saya kira penting sekali ya. Nah, ini kan kita masuk sedikit pindah ke soal DPR nih, Iya. bahwa ini kan lagi rame nih soal pilpres, Yes. soal MK ini. Iya. Bukan MK ya, soal tuntutan-tuntutan dari paslon 1 dan paslon Paslon 3. tiga. Soalan 1 dan 3 Iya. untuk menuntut pemilu Ulang, ulang lah, iya. macam-macam lah, Iya. diskualifikasi lah ini. Iya. Nah, menurut pendapat Uya gimana ini? Agak ajaib ya, Bang ya. Dalam arti kata gini gitu kan. Apa ada yang satu menuntut pilpres ulang tanpa Gibran. Iya, Yang iya. satu lagi menuntut pilpres ulang dengan kondisi 02 suaranya 0. Saya bingung kalau tanpa Gibran apa Prabowo harus berpasangan sama Caimin mungkin kali. Gimana saya bingung. Atau sama Anies kalian? Apa Anies kalian kan emang kalau menurut saya agak absurd sih gitu ya. Iya, iya. Tapi lucunya yang tadi pilihan yang yang kedua suaranya nol. Suaranya dinolin gitu. Oh, Ada, iya, tapi iya. aku suka nonton di sosmed itu kan bilang katanya suaranya 0 nih. Terus banyak banget orang-orang yang ngomong, "Loh, saya dianggap apa? Saya dianggap apa? Ya, Saya milih yang kemarin dia- tapi Ya jangan lupa bahwa kan memang 02 ini pemilihnya memang ada. Karena menurut saya gini, sekarang banyak gugatan-gugatan atau tuntutan yang diajukan oleh paslon selain 02 itu yang cuma sekedar narasi-narasi aja. Iya. Menurut saya gampang kayak waktu dia dicurangin, bawa buktinya dong. Iya, iya. Buktinya apa, datanya nih C1-nya ada. C1-nya ada. Kan sekarang ada Sirekap. Ya kan datanya ada nih, kasih buktinya. Bebas. Jadi kita nggak di MK tuh saya cuma takut jadi debat antar Nah. narasi doang, jadi akhirnya debat kusir gitu. kalau kemarin kan saya benar-benar data saya taruh, kita lihat ternyata memang ada perbandingan, Udah perbedaan, berubah. kita buka lagi, Jelas udah gitu jelas. kan. Oh ternyata hasilnya ini berarti benar saya C1 saya udah. Kan cuma bilang saya dicurangin. Ya. Gimana caranya gitu. Tapi cuma narasi doang ya susah, Bang. Ya itu kan kalau kita lihat Iya. bahwa sebenarnya mereka semuanya ngerti hukum, ngerti Iya, iya. statusnya MK itu apa gitu loh. Iya. MK itu tidak menyidangkan persoalan-persoalan yang di luar. Bansos lah. Nah, itu bukan Iya. urusan MK. Makanya kalau mereka bilang memaksa MK harus adil, harus proporsional, Iya, harus ini ya. Kalau MK proporsional yang bansos, ya kan? Iya. Soal-soal katanya apalagi persoalan-persoalan yang di luar wewenangnya, otoritasnya Iya. MK ya diputuskan itu MK proporsional. Jadi jangan profesional Iya. itu mengikuti kemauannya mereka. Ya. MK sehingga melanggar undang-undang. Iya, MK kan cuma memutuskan bahwa ini Suara. suara ternyata gini, oh tidak cocok. Iya. Oke, ternyata ini ada kecurangan yang berhubungan dengan suara. Udah itu aja kan. Iya. Sampai sekarang kan ini katanya kabarnya bisa menyeret Menteri Keuangan untuk jadi saksi, Aduh. Menteri Sosial, Enggak lah, ini seputar bukan bansos. pengadilan umum. Iya. Udah ini orang-orang udah kalau menurut saya udah agak sakit juga ya. Ya, padahal profesor-profesor banyak di situ kan. Iya. Karena stres barangkali. Iya, Orang iya, stres itu memang aneh-aneh jadi keluar. Iya, iya. Jadi tadinya menggunakan profesor-profesor di perguruan tinggi, Iya, iya. ya kan pressure gitu nggak Iya. berhasil. Sekarang ini dilakukan lagi di MK dan kita yakinlah nggak mungkin berhasil ya. Iya. Ya nggak mungkin lah MK ini orang-orang yang menurut saya ya keterlaluan kalau MK-nya juga melanggar hukum kan. Iya, nanti tiba-tiba diputuskan cuma gara-gara perkara dia ngurusin bansos segala macam, itu di luar wewenang Dan mereka. itu ada undang-undang kok. Iya. Bansos bukan digelontorkan begitu aja. Ada undang-undangnya. Iya, ya, iya, gitu. iya. Nah, jadi saya kira kita sudah 42 menit. Siap. Ya kan ngobrol-ngobrol kita ini Oh, ada asik. angkanya di sini. Ada. Oh iya 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 iya. iya. Nah, Angkat. ya insya Allah kita jumpa lagi. Boleh. Siap, Bang. Siap. Ngobrol-ngobrol seperti ini nanti ya kalau nunggu dilantik Komisi 3 kan 21 Oktober. Sebelum ya. itulah kita ngobrol Sebelum lagi. itu kita ngobrol. Siap. Atau saya juga datang ke Podcast aku. Iya dong. Siap dong. Iya. Siap. Siap. santai kita di sana kan. Iya. Soal kemarin keluar dari partai sebelah ya. Yang sempat diintimidasi juga kan. Iya iya.
Keluar apa dikeluarin, Bang? Itu kan pertanyaannya ya. Iya. Oke, terima kasih Uya dan Astrid. Ya. Siap, Bang Jumpa Yulfa. lagi. Iya, iya. Ya. Kalau kalian kan selalu jumpa ya. Iya, setiap hari. Ya, setiap hari jumpa. Iya. Jadi keluar pintu sini ini ketemu lagi. Ya, Ya. lu lagi gitu lagi. ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Luar wabarakatuh. biasa.